Taman Harmoni Keputih di Surabaya adalah contoh keberhasilan revitalisasi lingkungan. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari bekas tempat pembuangan akhir atau TPA sebelum kemudian diubah menjadi ruang terbuka hijau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Taman Harmoni ini menjadi ruang rekreasi, edukasi, sekaligus habitat bagi berbagai jenis hewan. Taman Harmoni memiliki suasana yang nyaman, sejuk, dan indah. Namun, di balik keindahannya, Taman Harmoni masih menghadapi permasalahan lingkungan yang cukup serius, yaitu kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sampah plastik, bungkus makanan, dan botol minuman masih ditemukan di beberapa sudut, terutama di area tempat duduk dan jalur pejalan kaki. Padahal, perilaku sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya sangat berpengaruh terhadap kebersihan serta keberlangsungan ekosistem taman. Kayak ada suatu hal yang ibu mau komentari, kayak apa mungkin negatifnya atau positifnya gitu? Kalau negatifnya paling ya pengunjungnya itu kadang yang nggak sadar lingkungan, kadang buang sampahnya masih suka sembarangan gitu kan. Ya sih ya. Kalau menurut ibu kok kayak terkait kayak orang-orang yang buang sampah sembarangan kayak gitu, apakah ada semacam saran gitu nggak, kayak biar pengelolanya kayak bisa lakukan biar orang-orang nggak lakuin kayak gitu? Ya mungkin ada sanksi atau apa gitu ya buat yang pengunjung yang suka buang sampah sembarangan, karena kan sayang sudah difasilitasi taman yang cukup bagus kan, tapi sedikit berkurang nilainya karena buang sampah sembarangan itu tadi. Oke. Pengelola Taman Harmoni juga telah melakukan pembersihan secara rutin dan beberapa komunitas seperti PLN Lindungi juga ikut berkontribusi. Sebaran tempat. Nah, rata-rata kalau di hari biasa itu kalau sampahnya nggak banyak lah dikit, karena ada kegiatan sekolahan di sini hari Senin sampai Jumat. Itu sampah-sampahnya sudah saya sama teman-teman disterilkan semua. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di Taman Harmoni ini, kita dapat mengoptimalisasikan proses dekomposisi alami, lalu meningkatkan keberadaan predator alami, juga menggunakan tempat sampah tertutup, sehingga tidak terlalu banyak lalat yang ada di Taman Harmoni ini. Lalu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat tentang hubungan antara sampah, pembusukan, mikroorganisme, dan populasi serangga. Untuk suasana di taman ini bagaimana, Mas? Kalau tamannya, karena selama di Surabaya dengan keadaan gini kan kita sulit cari suasana kayak gini. Istilahnya ada hawa yang rasa gunung kan masih terasa. Di Surabaya lumayan kan. Masih asri ya, Masih taman asri. ini. Kalau tamannya oke lah Mas ya. Menurut Bapak untuk kebersihan ini bagaimana, Pak? Kalau kebersihan ya lumayan, cuma lalat ya Lalat. yang parah. Lalatnya kan lalat besar. Nggak tahu karena dampak dari dulunya di sini kan tempatnya sampah kan. Nggak tahu bekasnya dulu masih kan lalatnya besar-besar. Bukan lalat biasa kan. Lalat bekas sampah itu ya. Iya, kayaknya itu. Solusi-solusi tersebut juga mendukung beberapa tujuan SDGs, antara lain SDGs 3, kehidupan sehat dan sejahtera dari lingkungan bebas pencemaran biologis, SDGs 11, kota dan pemukiman berkelanjutan melalui pengelolaan ruang hijau yang baik, SDG 13, aksi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan vegetasi dan kualitas ekosistem, SDG 15, ekosistem daratan yang seimbang dengan menjaga keanekaragaman hayati. Dengan pemahaman biologi dan peningkatan kesadaran masyarakat, Taman Harmoni dapat terus menjadi ruang hijau yang nyaman, sehat, dan berfungsi optimal sebagai ekosistem perkotaan. Sekian dari kelompok 5 biologi dasar, semoga langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs di masa mendatang.